Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di channel Adi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Harapan saya buat kita semua juga selalu dalam kondisi yang sehat, yang semangat dan dimudahkan oleh Sang Pencipta untuk segala kegiatan, aktivitas, dan rutinitas kita. Kemarin ada yang masuk chat melalui email menanyakan penanganan secara mandiri untuk jari telunjuk yang mengalami pembengkakan setelah bangun tidur dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aja mengalami pembengkakan. Dan saya juga sempat agak lupa apakah dulu sudah pernah sharing atau belum di channel ini, tapi seandainya sudah pernah sharing pun anggaplah ini adalah update dari sharing-sharing sebelumnya, karena setiap waktu, setiap sharing dan setiap ilmu, meskipun untuk penanganan kondisi-kondisi yang sama tapi dengan waktu yang berbeda dan dalam kondisi-kondisi studi kasus yang berbeda, itu maka hasilnya pun akan lebih bermanfaat dan lebih kaya dari mendapatkan solusi-solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, misal jari telunjuk tangan yang sakit. Kita bicara pembengkakan terlebih dahulu. Pembengkakan pada jari ini diakibatkan oleh kekurangannya lancar dari peredaran darah. Aturan dia setiap sambungan ini mengalir dengan lancar, tapi di satu waktu kondisi itu tidak mendapatkan hasil atau mengalami yang sama, sehingga penyumbatan-penyumbatan kecil itulah yang mengakibatkan jari telunjuk tersebut membengkak. Rasa sakit yang dihasilkan itu karena salah satu faktornya adalah ketegangan pada otot, kemudian kurang kesiapannya pada persendian, dan bisa saja ini ada sedikit peradangan sehingga rasa sakit itu muncul dan bengkak. Yang perlu kita lakukan ketika dalam kondisi seperti itu adalah merendam atau cuci tangan menggunakan air hangat, atau merendam jari telunjuk ini menggunakan air hangat. Untuk durasinya sekitar 5 sampai 10 menit direndam saja gitu, atau langsung cuci tangan, bisa cuci tangan dengan air hangat. Nah, setelah melakukan treatment air hangat, kita bisa menggunakan metode pemijatan secara mandiri ya. Sekali lagi, pemijatan ini dilakukan secara mandiri dan dengan cara yang tepat dan rileks. Jadi nggak asal memijat, harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan meskipun kita orang awam. Taunya dari mana? Ya dari sharing-sharing para praktisi kesehatan masas atau kesehatan pijat. Karena mereka mempunyai formulasi-formulasi, dan di video ini saya sebagai salah satu praktisi kesehatan alami pijat untuk mencoba untuk sharing, karena mendapatkan pertanyaan dari email tadi, dan cukup banyak sih yang tanya, ada sekitar 63 email dan 10 WhatsApp. Jadi ini perlu kita sharingkan. Dan studi kasusnya adalah bangun tidur ketika pagi hari dan tiba-tiba jari telunjuknya bengkak. Nah, masuk ke treatment yang kedua. Setelah kita cuci menggunakan air hangat tadi atau kita rendam pakai air hangat, kita pijat dari sini dulu. Nah, dari sela-sela ini ya, antara jari ibu jari dan jari telunjuk. Lihat ya. Nah, lihat. Oke. Dari situ kita mijitnya seperti ini. Nah, pelan-pelan. Jadi bukan dipijat tekan gini, tapi dipijat ditarik. Pijat tarik seperti ini. Nah, ini sela-selanya.
Untuk memijatnya sendiri menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari posisinya di bawah seperti ini. Oke, jika sudah melakukan teknik ini, kita pindah di area yang sakitnya, yaitu jari telunjuk. Dimulai dari punggung tangannya. Ya. Jadi dia di ruas pertama di sambungannya. Ini mijatnya. Perlu kencang atau tekanan yang berlebihan enggak? Cukup santai saja karena tujuan kita adalah memberikan stimulus untuk merelaksasikan otot-otot, khususnya persendian di sini. Jadi kita bukan ingin beri trauma kepada otot-otot ini, tapi justru sebaliknya kita akan memberikan sensasi rileks atau instruksi untuk rileks agar nanti sinovial atau minyak tulang yang kurang, kemudian peredaran darah yang kurang lancar, ini bisa secara otomatis dia akan memulihkan dan mencari saluran dan otomatis akan membuka penyumbatan-penyumbatan di area ini sehingga pembekakannya akan menurun. Setelah menggunakan pemijatan seperti ini, kita pindah dari sini ke bagian tengah. Nah, di sini. Ini kalau bengkaknya sampai ujung, berarti kita perlu pelan-pelan saja memijatnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Yang terakhir pindah di sini. Di ujung jari ya. Oke. Jika gerakan ini sudah kita lakukan, kemudian gerak-gerakan jari. Jari telunjuk yang sakit ini digerak-gerakan seperti ini. Pelan-pelan. Nah, lipat. Tahan. Hitungan 5 dilepas. Lipat lagi. Tahan. Hitungan ke-5 lepas. Terakhir, lipat. Hitungan ke-5 lepas. Nah, selesai. Treatment ini bisa diulangi minimalnya 3 jam sekali. Jadi sehari boleh dilakukan sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Untuk jaraknya sendiri minimal 2 jam atau 3 jam. Untuk batas boleh diulangi treatment ini. Gitu. Jadi treatment yang harus kita lakukan yang pertama direndam air hangat sebelum melakukan treatment pemijatan. Setelahnya lakukan pemijatan seperti ini tadi. Dan nanti usahakan setelah di treatment jangan langsung dipakai untuk aktivitas, utamanya scroll handphone, aktivitas yang menggunakan jari yang sakit ini usahakan di pending dulu. Kasih jeda minimalnya 1 jam untuk istirahat, benar-benar istirahat, nggak dilakukan apa-apa, nggak untuk digunakan aktivitas apa-apa. Nah, tubuh kita ini sebenarnya mempunyai sistem yang memang sudah alhamdulillah kita diberi anugerah seperti itu dari Yang Maha Kuasa. Jadi bukan lagi karena treatment inilah sembuh, karena obat itulah sembuh, bukan. Itu hanya salah satu ikhtiar kita untuk membantu. Tapi sebenarnya dalam kondisi yang diam itu tadi, yang dikasih jeda untuk istirahat, sistem tubuh kita itu akan aktif secara otomatis menyembuhkan, memulihkan area-area yang sakit. Dalam hal sharing ini adalah jari telunjuk yang bengkak. Maka jika sudah dilakukan aktivitas terapi, usahakan untuk istirahat minimalnya 1 jam, nggak dipakai aktivitas apa-apa jarinya, agar untuk proses penyembuhannya hanya benar-benar maksimal proses untuk penyembuhan. Jadi bukan lagi tersendat-sendat, bukan lagi mengalami hambatan-hambatan yang sebenarnya nggak perlu karena
kita tahu bahwa sehat itu kalau ingin kembali pulih dari kondisi-kondisi yang sakit ya harus istirahat, bukan lagi digunakan untuk scrolling-scrolling yang nggak begitu penting. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami khususnya teman-teman yang sudah bertanya. Saya ucapkan juga terima kasih sampai detik ini masih sharing-sharing bersama, mencari informasi dan juga solusi. Harapannya yang kita share ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan ini adalah bentuk kontribusi saya untuk masyarakat Indonesia. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah